Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas ulangan harian IPA kelas 4 SD, bab 8, membangun masyarakat yang beradab. Langsung saja ya teman-teman, kita ke contoh soalnya. Nomor 1, aturan yang berlaku pada suatu wilayah disebut titik-titik. A. Hukum, B. Norma, C. Adat istiadat, D. Pengumuman. Nah, teman-teman, aturan yang berlaku pada suatu wilayah, suatu tempat, suatu daerah itu dikatakan atau disebut sebagai norma ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut soal nomor 2. Aturan tidak tertulis dan diakui sebagai hal yang baik untuk dilakukan disebut titik-titik. Nah, teman-teman, jadi aturan itu atau norma ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Kalau yang tertulis contohnya undang-undang seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk yang tidak tertulis dan disepakati bersama itu namanya apa? Apakah A. Adat istiadat, B. Himbauan, C. Hukum? Nah, hukum itu merupakan norma atau aturan yang tertulis ya. D. Norma. Nah, untuk yang tidak tertulis itu dinamakan sebagai adat istiadat. Jadi jawabannya yang A ya. Kita lanjut soal nomor 3, pemimpin dan petugas adat di Bali yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dinamakan titik-titik. Jadi ada pemimpin adat di Bali itu tugasnya untuk menjaga keamanan dan dia itu bekerja sama dengan pemerintah daerah atau polisi seperti itu. Nah, itu dinamakan apa? Apakah A. Polisi, B. Mandor, C. Satpam, D. Pecalang. Nah, teman-teman, untuk petugas adat tersebut itu dinamakan sebagai pecalang. Jadi jawabannya yang D. Lanjut ya teman-teman, soal nomor 4. Masyarakat Baduy di Banten memiliki aturan memisahkan Baduy dalam dan Baduy luar. Salah satu aturannya yaitu di wilayah Baduy dalam masyarakat tidak boleh titik-titik. Nah, teman-teman, masyarakat adat ada Baduy dalam dan Baduy luar. Nah, Baduy dalam itu adalah mereka yang masih sangat memegang teguh tradisional seperti itu. Apa-apa harus tradisional, tidak boleh memakai listrik, tidak boleh memakai barang elektronik, seperti itu ya. Masyarakatnya masih sangat tradisional. Nah, di sini apakah A. saling menyapa? Ini tentunya boleh ya, sesama masyarakat Baduy dalam. B. memiliki hewan ternak. Nah, ini kan kehidupan tradisional, ini boleh. Kemudian C. keluar pada malam hari, ini juga boleh. Yang tidak boleh adalah memakai alat elektronik ya teman-teman, karena di masyarakat Baduy dalam itu tidak ada listriknya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 5, perhatikan adat istiadat berikut. Nah, teman-teman, Indonesia itu mempunyai adat istiadat yang beragam di masing-masing daerah. Yang pertama ada sekaten, asal daerah Yogyakarta. Ini benar ya, karena sekaten itu asal dari Yogyakarta. Kemudian yang kedua karapan sapi dari Madura, ini juga benar. Kemudian yang ketiga kebo-keboan dari Bali, salah ya, karena kebo-keboan itu berasal dari Banyuwangi. Kemudian yang keempat, kerik gigi untuk meruncingkan gigi seperti itu bagi anak-anak yang sudah dewasa itu kalau dari Jawa Tengah ini juga tidak tepat karena kerik gigi itu dari Sumatera ya. Nah, pasangan adat istiadat dan asal daerah yang tepat adalah nomor 1 dan 2. Jadi jawabannya sudah ketemu yang A. Kita lanjut soal nomor 6. Perhatikan sanksi-sanksi berikut ini. Apa itu sanksi teman-teman? Jadi sanksi itu adalah hukuman yang diberikan kepada para pelanggar aturan atau pelanggar norma. Nah, di sini ada yang pertama di penjara, yang kedua sanksinya berupa peringatan, yang ketiga teguran, yang keempat denda. Nah, apabila kita melanggar peraturan yang tidak tertulis, maka kita akan mendapatkan sanksi nomor titik-titik. Jadi teman-teman, peraturan atau norma tertulis dan tidak tertulis itu mempunyai sanksi yang berbeda. Kalau peraturan tertulis itu sanksinya nanti misalnya di penjara atau dikenakan denda, misalnya kena tilang kita saat berkendara tidak memakai helm, itu adalah sanksi norma tertulis. Nah, ketika kita melanggar norma yang tidak tertulis, contohnya adat istiadat,
kebiasaan suatu masyarakat seperti itu, sanksi yang kita dapatkan itu berupa yang pertama bisa peringatan, ya. Kemudian bisa juga yang kedua adalah teguran. Jadi adalah 2 dan 3, jawabannya adalah yang B. Lanjut ya teman-teman, soal nomor 7, kapal yang digunakan masyarakat Lamalera untuk berburu paus disebut titik-titik. Jadi teman-teman, masyarakat Lamalera itu pada bulan Mei sampai November mempunyai kebiasaan untuk berburu paus. Tapi mereka semuanya menggunakan alat tradisional dan ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Nah, itu menggunakan kapal apa? A. Apakah pesiar? Nah, pesiar itu kapal mewah yang biasanya untuk berlayar seperti itu ya. B. Titanic, C. Peledang, atau D. Tongkang. Nah, teman-teman, kapal yang digunakan oleh masyarakat Lamalera untuk berburu paus itu namanya peledang. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 8, perhatikan gambar berikut. Nah, ini dua sapi sedang berpacu ya. Adat istiadat tersebut dilakukan oleh masyarakat Madura. Nama adat istiadat tersebut adalah titik-titik. Apakah A. Kebo-keboan? Bukan. B. Sabung ayam? C. Karapan sapi? Atau D. Sekaten? Yang benar adalah yang dari Madura, pacuan sapi itu namanya karapan sapi. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut ya teman-teman, soal nomor 9. Perhatikan peraturan-peraturan berikut. 1. Hanya berburu untuk kebutuhan seluruh warganya, berarti tidak untuk dijual ya. 2. Tidak memperjualbelikan bagian apapun dari paus. 3. Aktivitas perburuan dilakukan secara tradisional. Peraturan tersebut dimiliki oleh masyarakat di pulau titik-titik. A. Simpadan, B. Lembata, C. Bali, D. Rote. Nah, ini menyambung soal tadi ya teman-teman. Masyarakat Lamalera itu ketika berburu paus itu hanya untuk kebutuhan seluruh warganya. Jadi mereka hanya memenuhi kebutuhan protein warga Lamalera. Kemudian tidak diperjualbelikan. Kemudian juga aktivitas perburuan dilakukan secara tradisional. Nah, masyarakat Lamalera itu tinggalnya ada di Pulau Lembata ya teman-teman. Jawabannya yang B. Kita lanjut soal nomor 10. Perhatikan peraturan berikut. 1. Memakai helm. 2. Memakai jas hujan. 3. Membawa SIM. 4. Membawa KK. Peraturan saat mengendarai sepeda motor ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Kalau kita sedang berkendara motor, mengendarai jadi pengemudi, yang wajib kita lakukan adalah aturan yang pertama memakai helm, kemudian yang kedua membawa SIM. Kalau memakai jas hujan itu hanya ketika hujan ya. Kemudian membawa kakak juga tidak perlu. Jadi aturannya 1 dan 3. Jawabannya yang A. Kita lanjut soal nomor 11. Keharusan membayar dalam bentuk uang disebut titik-titik. Nah, ini adalah salah satu sanksi yang diberikan kepada pelanggar aturan tertulis, yaitu harus membayar sejumlah uang sebagai sanksinya. Nah, membayar sejumlah uang itu dinamakan sebagai denda. Yang benar adalah denda. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah surat izin mengemudi A. Metro Jaya. Dokumen tersebut harus dimiliki oleh seorang pengemudi titik-titik. A. Bus, B. Truk, C. Mobil, D. Motor. Nah, di sini ada tulisan A. SIM A itu menandakan bahwa si pengemudi itu adalah pengemudi mobil ya teman-teman. Kita lanjut soal nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada seorang yang ditangkap sama Pak Polisi ketika berkendara. Pengendara motor tersebut melanggar peraturan lalu lintas berupa ini tidak memakai helm ya teman-teman. Jawabannya yang B. Kita lanjut soal nomor 14. Membayar pajak kendaraan setiap tahun merupakan salah satu aturan tertulis. Bagi pelanggaran aturan ini akan mendapat sanksi berupa titik-titik. A. Peringatan, B. Cemoohan, C. Teguran, D. Denda. Nah, ini adalah aturan tertulis ya. Maka sanksinya berupa denda. Lanjut nomor 15. Anjas sudah berusia 17 tahun. Dia sudah memenuhi syarat untuk memiliki titik-titik. A. Kartu keluarga, ini kalau sudah
nikah, B. kartu taspen ini kalau sudah menjadi pegawai negeri, C. karpek ini kartu pegawai, D. KTP. Nah, teman-teman, kalau 17 tahun itu syarat untuk memiliki KTP ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang D. Demikian dulu ya teman-teman pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.